yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sejarah manusia-manusia terbaik, sejarah para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih langsung untuk mendampingi manusia terbaik di atas muka bumi ini, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita mengorbankan kambing kita, kalau hari ini kita mengorbankan sapi kita, mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka, dunia dan seisinya itu tidak lebih indah daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Bagi mereka, semua yang indah di dunia ini, yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, itu tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing yang cacat. Tapi banyak dari kita tidak pernah membaca sejarah. Kebanyakan dari kita mengisi waktu-waktunya hanya sibuk dengan membaca berita, membaca sosial media, yang itu tidak menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama Khubayb ibn Adi Al-Ansari, dan cerita ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Amir Al-Jumahi ketika beliau radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa ini. Beliau masih musyrik. Jadi suatu ketika hari itu Sa'id bin Amir ini bersama pemimpin-pemimpin Quraisy itu pergi ke tanah halal, ya, pergi ke Tan'im. Ada apa? Ternyata di hari itu ingin ada eksekusi, ingin ada pembunuhan secara terang-terangan untuk membunuh Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Maka ketika Khubayb bin Adi ini digiring ke Tan'im, ke tanah halal, karena bagaimanapun kaum musyrikin tetap mengagungkan Ka'bah, tanah haram yang tidak boleh di situ darah tertumpah. Maka mereka pergi ke Tan'im, ke tanah halal yang terdekat dengan Ka'bah, untuk mengeksekusi Adi. Singkat cerita, ketika Adi ibn Khubayb radhiyallahu anhu ingin dieksekusi, beliau meminta izin kepada kaum musyrikin, "Idzanuli bis-shalah." Izinkan aku untuk melakukan salat. Maka pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu mengizinkan. Maka salatlah Khubayb bin Adi 2 rakaat. Dan Sa'id bin Amir mengatakan, tidak pernah, beliau masih dalam musyrik, tidak pernah aku melihat seseorang menyembah Tuhannya itu lebih indah daripada 2 rakaat yang dilakukan Khubayb bin Adi sebelum dia dieksekusi. Maka setelah sholat, Khubayb mengatakan kepada kaum Quraisy, aku meminta sholat ini bukan karena aku takut mati. Aku meminta sholat, aku tidak takut aku disiksa. Seandainya aku takut mati, maka aku akan memperpanjang sholatku, memperbanyak sholatku sehingga menunda eksekusi tersebut. Maka Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ingin menjadikan perpisahan dia dengan dunia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dieksekusilah, dan yang membunuh Khubayb ini bukan 1 orang. Ada yang memakai pedang,
ada yang memakai tombak, ada yang memakai panah, dan akhirnya disaliblah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dengan luka di sekujur tubuhnya, dengan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Di kondisi seperti ini, kaum musyrikin, khususnya pemimpin-pemimpin Quraisy, bertanya kepada Khubayb, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna min 'indi ahlik wa Muhammad fi makanik?" Wahai Khubayb, maukah engkau sekarang nih berada di tengah-tengah keluargamu, dan yang menggantikan engkau adalah Muhammad, yang disalib adalah Muhammad, yang dibunuh adalah Muhammad? Apa yang dikatakan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu? Ma wadittu anni fi ahli wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushaku bisyauka. Demi Allah, aku tidak ingin aku berada di tengah-tengah keluargaku, di tengah istriku, di tengah anak-anakku, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkena satu duri. Bagaimana seorang Khubayb bin Adi bisa mengucapkan kalimat ini? Bagaimana Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu bisa mampu menerima seluruh luka, seluruh rasa sakit yang beliau dapatkan di hari itu? Kira-kira apa yang ada di benak Khubayb? Kira-kira apa yang ada di hati Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu? Ahibati fillah, ibadah bukan hanya sekedar gerakan tubuh. Ibadah bukan hanya gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, gerakan kepala kita. Ibadah bukan hanya soal kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita mengorbankan kambing kita, sapi kita, domba kita. Ibadah bukan itu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang bisa memaksimalkan potensi jiwa, raga, dan harta kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa membandingkan diri kita. Mungkin sekarang ada yang merasa capek duduk di sini. Mungkin sekarang ada yang merasa lelah ketika dia disuruh sholat. Yang merasa ada yang berat ketika untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira apa yang salah dengan diri kita, sedangkan mereka, para sahabat, itu bisa melakukan semua itu, bisa menahan rasa sakit, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya, karena di hati mereka, di pikiran mereka ada cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta bisa membuat sesuatu menjadi indah. Cinta membuat kita beribadah bukan karena takut. Kalaupun ibadah itu tidak ada pahalanya, dan ketika larangan atau ancaman itu tidak ada dosanya, maka seorang yang tulus mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa untuk menghindari dosa dan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam kehidupan kita para penghobis, baik itu secara fisik ataupun materi, orang-orang pencinta alam, yang suka mendaki gunung, dia rela, dia capek, dia letih, hujan dia jalani, panas dia daki itu gunung. Sesampainya di atas gunung, apa yang mereka dapatkan? Bukankah kita bisa melihat pemandangan hanya dengan melihat handphone kita? Bukankah kita bisa melihat pemandangan dengan melihat laptop kita? Tetapi apa yang mereka cari? Yang mereka
cari adalah untuk melampiaskan kecintaan mereka terhadap keindahan alam. Maka sejarah-sejarah para sahabat Bilal, bagaimana disiksa di tengah terik panas matahari, dia rela untuk tidak mengucapkan kalimatul kufur. Dia teguh dengan hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang satu.